Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perancangan alat kompresor. Nah, pada perancangan alat kompresor ini, lebih tepatnya kita sebagai eh, engineer proses atau eh, bekerja di bidang teknik kimia, ini kita tidak untuk membuat dari nol bagaimana kompresor itu gitu. Nggak seperti misalnya reaktor itu kita memang harus membuat dari nol ya. Ya yang membuat bukan kita, bukan teknik kimia, tetapi rancangannya sepenuhnya oleh kita. Nah, tetapi beda hal dengan kompresor ya. Kompresor ini kita hanya menentukan spesifikasi seperti kompresornya kompresor apa, sentrifugal kah, aksial dan sebagainya. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan atau menekan udara begitu misalnya. Kemudian bahannya apa? Kompresornya. Selain itu juga powernya ya, kayak berapa horsepower ya atau berapa kerja yang harus dihasilkan oleh kompresor tersebut ya. Nah, maka ketika kita bekerja di bidang teknik kimia maupun merancang suatu perancangan pabrik gitu. Nah, maka batasan kita merancang kompresor hanya sampai di berapa horsepower atau berapa power kompresornya begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dalam perancangan kompresor. Perancangan kompresor ini cukup singkat, hanya saja kompresor ini cukup banyak didapatkan dasar-dasar perancangannya di mata kuliah termodinamika ya. Di alat proses itu ada, tetapi ya kita hanya pilih begitu, nggak di semua referensi itu ada. Baik, kompresor yang akan kita rancang ini fungsinya adalah menekan udara dari 1 atmosfer menuju 3 atmosfer. Karena kebutuhan di pabrik kita itu udara tekannya adalah 3 atmosfer. Ini udara yang akan digunakan adalah untuk menuju furnace dan reaktor ya rencananya. Jadi reaktor itu butuh oksidasi gitu, butuh proses oksidasi sehingga diperlukan udara yang ada oksigennya. Baik, jenis kompresor yang akan digunakan adalah jenis kompresor sentrifugal, yang mana ini mirip dengan cairan ya, yaitu viskositas udara itu rendah dan kapasitasnya besar ya, di 1 sampai 100 meter kubik per detik. Kemudian udara tidak korosif ya. Di sini mungkin ada sedikit treatment dalam hal ini adalah udara yang tidak korosif ini benar-benar hanya mengandung 21% oksigen dan 79% nitrogen begitu ya. Artinya nggak ada uap air ya. Itu nanti akan masuk pretreatment gitu di uap airnya. Kalaupun kelembabannya tinggi begitu ya. Nah, kemudian model fisiknya kurang lebih seperti itu. Masuk pada tekanan T1, suhu T1, keluar pada tekanan T2, suhu T2, P2, dan suhu T2. Nah, tekanannya meningkat, suhu juga meningkat ya. Maka dari itu di situ ada P dan T. Kemudian eh mungkin terlintas di pikiran rekan-rekan semua, mengapa hanya untuk mengkompres udara saja kita menggunakan kompresor? Mengapa tidak menggunakan blower saja ya, yang seperti kipas gitu itu kan dia lebih low energy, biaya fixnya lebih murah begitu ya. Nah, untuk blower itu hanya dapat digunakan menekan udara dari 1 atmosfer menjadi 1,5 atmosfer tuh. Artinya rasio kompresinya di sekitar 1,5 itu maksimal sekali. Kalau lebih dari 1,5 atmosfer, maka kita mesti menggunakan kompresor ya.
Jadi itu pertimbangan kita dengan blower. Nah, sekarang kita akan menentukan suhu referensi dan suhu umpan. Suhu referensi di sini sifatnya adalah asumsi ya, yang harus didefinisikan atau ditulis ya. Asumsi suhu referensinya berapa? Disarankan pada semua perancangan alat dan neraca panas itu suhu referensinya dipilih, tetapi dipilih satu kali saja ya di awal. Mau berapa? Mau 0 derajat, maka seluruh proses, seluruh sesuatu yang membutuhkan suhu referensi, maka 0 derajat, atau K25 derajat, atau bisa suhu operasi terendah, atau suhu operasi tertinggi, dan sebagainya. Yang penting perlu dituliskan ya suhu referensinya. Suhu umpan di 30 derajat Celcius, udaranya masuk, tekanannya 1, tekanan keluar 3. Nah, maka yang kita uh, cari juga di sini adalah suhu keluarnya itu berapa. Karena seiring tekanannya naik tadi. Baik, langkah pertama dalam merancang kompresor ini adalah mencari kapasitas panas CP dari tiap gas yang terkandung di dalam udara. Nah, di sini diasumsikan hanya ada oksigen dan nitrogen dengan komposisi 79% nitrogen, 21% oksigen. Dicari data CP ya, ada A plus BT plus CT kuadrat plus DT kuadrat, maaf, DT pangkat 3 ya, ditambah E pangkat kali T pangkat 4. Data konstanta ini diperoleh dari buku YOS ya, Chemical Properties Handbook, halaman 53 ya. Ini biasanya untuk inorganic gas ya, komponen untuk data-data kapasitas panas untuk inorganic gas. Laju alir yang dibutuhkan sekian, kemudian berat molekulnya, kemudian laju alir dalam kilomol, dan di sini fraksinya ya, maka CP-nya diketahui ya. Nah, dimasukkan persamaan itu, suhu referensinya pun masuk ya. Nah, diperoleh CP dikalikan YI atau dikalikan dengan fraksinya. Nah, kita bisa tahu CP mix-nya ya. Nah, ini mix-nya ya, penjumlahan ya. Baik, setelah itu kita menentukan jumlah stage-nya. Jumlah stage kompresor atau bisa dikatakan berapa kompresor yang akan kita butuhkan gitu untuk menekan 1 sampai 3. Nah, harga RC atau rasio compression untuk kompresor itu dibutuhkan rasio paling enggak 10 sampai 100 gitu ya. Tetapi kurang dari itu pun tidak apa-apa. Kalau misal blower tadi kan maksimal 1,5 gitu ya. Jadi kalau hanya 1 sampai 3 ya tetap pakai kompresor gitu ya. Nah, di sini ada rule of thumb ya bahwa satu stage itu RC-nya itu hanya bisa maksimal 4. Dua stage ya antara berarti 5 sampai 16 ya. Tiga stage 17 sampai 64 rasio kompresinya. Nah, maka dari sini kita akan menentukan bahwa stage-nya 1 ya berdasarkan rule of thumb ini. Karena kita hanya menaikkan dari 1 sampai 3 atmosfer ya. Jadi kan PT atau tekanan keluaran per PO tekanan masuk karena stage-nya 1 ya maka RC-nya adalah 3 ya. 3/1 pangkat 1. 3 ya, RC-nya 3. Kalau mungkin 1 atmosfer menjadi 5 atmosfer, maka kita akan butuh 2 stage kompresor ya. Stage pertama 1 sampai 4, stage kedua 4 ke 5. Gitu ya. Nah, ini fungsi stage-nya apa? Mengapa kompresor itu dibagi ke dalam stage-stage seperti ini? Karena untuk menanggulangi suhu keluar kompresor itu terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau kita langsung naikin 1 sampai 10 gitu pada satu stage, nah itu hasil keluarannya maka akan sangat tinggi suhunya. Nah, untuk kalau kalau sangat tinggi, alat kita bisa
gagal ya kompresor kita, sehingga untuk menanggulangi sesuatu itu atau hal itu, maka kita buat ke dalam stage-stage kompresor. Baik, selanjutnya dievaluasi untuk stage 1 karena kebetulan ini hanya satu stage, perhitungannya nanti sama untuk stage 2 pada perhitungan kali ini. Yang akan kita gunakan adalah metode Pitzer. Metode Pitzer ini adalah metode yang digunakan untuk mencari kompresibilitas faktor atau Z ya. Z itu kompresibilitas faktor. Artinya apa? Ketika Z itu nilainya mendekati satu atau bahkan satu, maka gas yang akan kita alirkan itu sifatnya adalah gas ideal. Kalau mendekati satu artinya sifatnya mendekati gas ideal. Itu nilai Z ya. Nah, jadi pada saat kita merancang kompresor, udaranya itu tidak tidak kita langsung asumsikan sebagai gas ideal ya. Ya, karena ada beberapa alasan lah ya. Kurang lebih yang saya tuliskan adalah mengatasi deviasi yang mungkin terjadi di kondisi nyata ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kontaminan apa dan sebagainya, itu maka fraksinya berubah tapi berubah sangat kecil ya. Nah, itu akan mempengaruhi nilai Z ya. Nah, tetapi karena karena kita tidak mengasumsikan Z-nya satu, alias kita tidak asumsikan langsung sebagai gas ideal, maka kita akan mendapatkan nilai Z aktual yang dia itu merupakan ada fungsi koreksi dan fungsi termodinamikanya juga ya, terkait suhu tadi dan tekanan. Yang kedua adalah engineering judgment. Jadi ketika kita lakukan perhitungan kok nilai Z-nya mendekati satu, lah maka engineering judgment-nya oke, kalau Z-nya mendekati satu, maka kita asumsi udara atau gas yang kita alirkan menggunakan kompresor adalah mendekati gas ideal gitu ya. Jadi pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan pada saat pendadaran atau sidang begitu. Baik, untuk persamaan-persamaan ini bisa dilihat di Smith-Vaness ya, lebih lengkap atau di Colson-Richardson juga ada. Persamaan ini sifatnya empiris ya, mengikuti metode Pitzer itu, di mana V sama dengan ZNRT per P ini adalah rumus gas ideal dasarnya. Hanya saja Z-nya ini, kalau gas ideal Z-nya satu ya. Tapi kalau ini Z-nya kita nanti akan cari. Data-data konstantanya, yaitu TC, titik kritis ya, baik pada suhu maupun tekanan serta omega, ini dicari dari YOS ya, Handbook of Chemical Compound Data for Process Safety, halaman 223. Atau bisa juga di YOS 999 tadi ya, seperti pada saat nyari CP ini ya, bisa juga di situ, ada juga. Tetapi berkebalikan ya, kalau kalian mencari CP di YOS 997 yang for Process Safety, itu tidak ada data CP di situ. Tapi kalau yang untuk Chemical Properties Handbook YOS 999 di situ lengkap ya, ada CP, ada juga ini ya parameter-parameter gas nyata ya. Jadi TC, PC, omega. TR dihitung dari mana? Dari sini ya. T per TC. T-nya adalah suhu masuk ya. Nah, yaitu 303 Kelvin suhu masuknya. PR juga sama, tekanan masuk dibagi tekanan kritis. BO, BO ini adalah ini ya persamaannya. Kemudian B1 juga sama. B1 persamaannya ini. Maka setelah itu kita bisa menghitung ini. BO plus omega B1. Atau di sini saya tuliskan sebagai BPC per RTC. Setelah itu lajunya ini dimasukkan, di refer saja ya. Kemudian kita bisa ngitung Z. Dari mana ngitung Z? Dari persamaan ini ya. 1 plus BO plus omega B1 per kali PR per TR. Nah, ini ya, rekan-rekan sekalian bisa melihat nilai Z-nya itu mendekati satu ya. Artinya ya, sebenarnya tidak ada salahnya kita mengasumsi udara dalam gas ideal. Sekali lagi, saya beri penekanan, tetapi kita punya engineering judgment yang kuat
jika terjadi deviasi atau apa namanya semacam gangguan gitu di keadaan kenyataan gitu ya. Jadi ya ini memang mendekati gaji ideal ya, tapi ya tidak ada salahnya karena ini juga mendekati satu nilainya. Dihitung V-nya ya, V-nya dihitung pada persamaan gaji ideal ini. Nah ini ya, baik. Nah ini ya nilai Z-nya mendekati satu. Nilai gaji ideal tuh mendekati satu. Berarti laju volumetriknya kita buat dalam meter kubik per detik. Ya ini masih memenuhi rentang kompresor sentrifugal yaitu di 1 sampai 100 meter kubik per detik ya. Ini masih memenuhi. Kemudian di sini dengan grafik dari Colson Richardson 99, volume 6 page 83, ini kita dapat menentukan efisiensi kompresornya ya. Ini kan 6,7 meter kubik per detik ya. 6,7 kan berarti ya hampir 7 ya, kurang lebih di sini. Kita tarik garis ke kiri. Kalau 75 kan di tengah sini ya. Nah, ini mungkin di sekitar 73 atau 74 gitu ya. Ya, tergantung ketelitian kita. Nah, maka efisiensinya saya pilih ini 73 ya, persen ya, atau 0,73. Maka kita bisa cari gamma ya, gamma mah dari CP minus R ya, CP-nya tadi kita cari tuh. Nah, ini CP apa nitrogen dan CP oksigen itu. Ini R-nya ini. Gitu ya. Maka kita bisa cari M-nya ya atau pangkatnya ya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah eh, gamma min 1 per gamma kali efisiensi. Nah, pangkat di mana? Pangkat di sini nih. Nah, suhu keluar. Karena kita akan mencari dari suhu keluarnya. Sama powernya ya. Jadi suhu keluarnya ketemu ya. Baik, selanjutnya kita akan, nah untuk mencari suhu keluar ini persamaannya dari Colson Richardson 99 volume 6 halaman 85 ya. Ini pun dari Colson Richardson semua ya, silakan bisa dilihat sumbernya. Kemudian menghitung suhu ya, suhu keluarnya ketemu 46 derajat Celcius atau 319 Kelvin. Tadi masuk di 303, suhu keluarnya 319. Jadi hanya beda 16 Kelvin atau 16%, apa 16 derajat Celcius. Jadi itu nggak terlalu tinggi ya delta T-nya ya. Nah kalau kita kompresinya terlalu lebih dari 4, di satu stage tadi ya, stage 2 misalnya RC-nya 10 gitu, tapi kita menggunakan satu stage, maka ini akan tinggi sekali ya beda beda apa namanya suhunya, suhu keluar sama suhu masuknya. Baik, setelah itu yang terakhir kita akan menghitung entalpinya. Nah, ini suhu keluarnya kita ketemu, suhu masuknya ada, suhu referensinya ada ya, asumsi yang perlu ditulis tadi suhu referensi. Sehingga kita bisa menghitung entalpi masuk, entalpi keluar. Ini laju alir CP delta T. CP delta T karena suhu masuk maka 303 kurang 298. Ki totalnya adalah dikalikan laju alirnya ya. Delta kan adalah M CP DT. Begitu juga untuk aliran keluar, cuma nanti delta T-nya suhu keluar min suhu referensi. Nah, ini 318,9 min suhu referensi. Oke, di sini dihasilkan outnya adalah 597.000, innya adalah 142.000. Maka kerja kompresi out min in ya, karena delta H ya. Sehingga dikonversi ke dalam horsepower ini adalah 169 horsepower. Ini perlu digarisbawahi bahwa kilo 1 kilojoule ini adalah sama dengan 1 kilojoule per detik ya. Ini sama dengan 1 kilowatt. Nah, begitu ya. Nah, maka itu masih kilojoule per jam. Jadi dibagi 360 dulu ya. Gitu ya.
Nah, ini saya dikali, ini yang mungkin 1/itu ya, sehingga ketemu kilowatt. 1 jam 360 detik ya di bawah ya, bagi 3.600, mohon maaf. Maka W-nya ketemu nih, 169 horsepower telah mempertimbangkan efisiensi kompresor ya tadi ya. Maka dari itu, kompresor yang dipilih sesuai standar ya kapasitas besar ini berarti ya di 200 horsepower ya, sesuai standarnya adalah 200 horsepower, 200 horsepower. Ini adalah standarnya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari perancangan kompresor. Jadi yang akan dibutuhkan adalah suhu keluarnya berapa dan eh, dayanya berapa. Gitu ya. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas akhir perancangan pabrik. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat di-drop di kolom komentar. Jika butuh apa namanya sumber-sumber yang saya gunakan untuk referensi pembuatan perancangan ini akan saya drop di deskripsi video. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.